Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran kali ini dengan sehat walafiat. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Novi. Sekarang Bu Novi akan sampaikan materi. Kita akan belajar bersama-sama matematika tentang bilangan bulat. Untuk itu anak-anak, kalian harus tahu apa itu yang namanya garis bilangan. Garis bilangan adalah gambar lurus yang setiap titik-titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah anak-anak, apa itu bilangan bulat? Ya, ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis bilangan bulat tersebut. Contohnya adalah jika ada garis bilangan yang di tengah adalah bilangan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Bilangan bulat yang bernilai positif disebut bilangan asli. Contohnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bagaimanakah dengan bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Contohnya titik-titik, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Terdapat 4 sifat, yaitu yang pertama adalah operasi penjumlahan, berarti menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan, berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif. Tanda positif berarti maju. Kalian melangkah maju. Yang terakhir, yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Contoh pada garis bilangan, jika ada soal 2 ditambah 3 berarti posisi awal kita berada pada 0. Selanjutnya, karena 2 adalah positif, berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Kemudian ditambah, berarti kita melangkah lagi ke arah yang tetap, yaitu ke arah kanan lagi. Karena 3 adalah positif. Jadi, melangkah ke depan sebanyak 3 langkah lagi. Tambahi 1, 2, 3. Berarti kita berada pada posisi akhir, yaitu di angka ke-5. Nah, contoh lainnya, jika ada soal yaitu 4 kurangi 6 berarti posisi awal kita berada di angka 0. Selanjutnya anak-anak melompat sebanyak 4 ke arah positif, yaitu ke kanan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kurang, berarti kalian mundur sebanyak 6. Loncat sebanyak 6 ke kiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan hasilnya kiri menjadi min 2 di posisi akhir. Ya. Selanjutnya jika ada contoh lagi, 2 ditambah min 8
Berarti posisi awal kita berada di 0. Selanjutnya kita meloncat ke arah kanan karena positif, berarti maju ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Setelah itu ditambah dengan -8. Karena min berarti kita mundur ke kiri sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir kita berada di posisi apa? Min ya. Arah kiri kita berada di posisi -6. Nah, anak-anakku, tadi kita belajar tentang sifat penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Untuk selanjutnya, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan. Ya, anak, yang pertama, perkalian ya. Positif dikali positif, maka hasilnya positif. Sedangkan negatif dikali negatif juga hasilnya sama, yaitu positif. Jika angkanya berbeda, positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan sebaliknya, jika negatif dikali positif, maka hasilnya juga akan negatif. Jadi intinya, jika bilangan itu bertanda positif yang sama, positif dengan positif, bertanda yang sama atau negatif dikali negatif, tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Jika perkalian itu adalah tandanya berbeda, misalnya min kali plus atau plus kali min, maka tandanya adalah min. Itu ya, supaya cepat hafal. Selanjutnya adalah sifat pembagian ya. Positif dibagi positif ya, hasilnya adalah positif. Positif dibagi dengan negatif, ini berbeda, maka pasti hasilnya negatif. Jika selanjutnya negatif dibagi dengan negatif, ini tandanya sama, maka hasilnya positif ya. Selanjutnya yang belum, negatif dibagi dengan positif, berbeda, berarti tandanya negatif. Berarti intinya juga sama. Jika tandanya sama, baik positif bagi positif atau negatif bagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika tandanya berbeda, positif bagi negatif atau negatif bagi positif ya, negatif bagi positif, maka tandanya adalah negatif. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah contoh. Misalnya 4 kali 3. Berarti kan positif kali positif itu 12. Kalau negatif min 4 kali min 4. Nah, dikalikan dulu. 4 kali 4 adalah 16. Kemudian karena tandanya sama, maka hasilnya adalah positif 16. Selanjutnya 4 kali min 4. Nah, berarti tandanya berbeda. Kalikan dulu ya, 4 kali 4 kan 16. Karena tandanya berbeda menjadi min 16. Selanjutnya adalah yang belum, adalah min 4 dikali 4. Hasilnya adalah, kalikan dulu 4 kali 4 16. Karena tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah min 16. Selanjutnya contoh yang pembagian anak-anak. 12 dibagi 3 misalnya. Hasilnya adalah 4 karena positif sama positif. Pasti tandanya positif ya. Lalu 16 dibagi min 4 ya. 16 bagi min 4. Nah, tandanya berbeda, pasti hasilnya negatif. 16 bagi 4 adalah 4. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Contoh selanjutnya adalah min 16. Nah, minnya di depan ya. Dibagi 4 juga. Dibagi min 4 yang belum. Min 16 dibagi min 4. Nah, karena tandanya sama, maka hasilnya adalah positif, yaitu positif 4. Terakhir yang belum adalah min 16 dibagi 4. Nah,
16 dibagi 4. Hasilnya kalau 16 dibagi 4 itu 4. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif 4. Ya. Mudah ya. Selanjutnya kita ke operasi hitung bilangan cacah. Nah, anak-anak, operasi hitung bilangan cacah juga ada beberapa sifat ya. Yang pertama, kalau ada soal itu sudah berbentuk kurung ya, kerjakan bilangan yang di dalamnya kurung terlebih dahulu. Ada dalam kurung ya maksudnya. Jadi kerjakan bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi contoh, dalam kurung 4 tambah 5 tutup kurung dikali 2. Nah, berarti yang di dalam kurung itu kalian kerjakan. Loh Bu, ini kan penjumlahan. Padahal penjumlahan sama perkalian bukan perkalian. Nah, tapi di dalam soal itu yang dikurung penjumlahan. Kerjakan yang penjumlahan itu karena sudah dikurung. Jadi 4 tambah 5 itu 9. Kemudian taruh di bawahnya, baru kalikan dengan soal berikutnya. Kalikan 2, yaitu 18. Baik, selanjutnya adalah sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Jadi kerjakan terlebih dahulu yang letaknya di sebelah kiri ya. Jadi kerjakan perkalian terlebih dahulu jika perkalian itu duluan. Jika dalam soal itu pembagian duluan, maka kerjakan yang sebelah kiri yaitu pembagian. Seperti itu ya. Jadi kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri karena posisinya sama-sama kuat. Contoh ya, 15 dibagi 3 dikali 4. Kali dan bagi sama-sama kedudukannya. Kemudian kita kurung yang akan dikerjakan, yaitu sebelah kiri terlebih dahulu. 15 dibagi 3 ya, kita kerjakan. 15 dibagi 3 itu berapa? 5, taruh di bawahnya. Lalu langkah selanjutnya adalah dikerjakan, yaitu dikali dengan angka yang belum, dikali dengan angka 4 ya. Nah, berarti 5 kali 4 itu 20. Baik, sifat berikutnya adalah ya, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat ya. Berarti kerjakan yang letaknya sebelah kiri terlebih dahulu. Contohnya, contoh sederhana ya, 10 kurang 5 ditambah 8. Nah, yang di dalam kurang, tanda kurang dan ditambah itu kan posisinya sama. Kita beri tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu di sebelah kiri. Kerjakan soal yang letaknya sebelah kiri terlebih dahulu ya. Jadi 10 kurangi 5 kita hitung hasilnya 5. Kemudian taruh di bawahnya ditambah dengan angka yang belum dihitung yaitu 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. Baik. Langkah selanjutnya, sifat selanjutnya adalah perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika ada soal yang bercampur seperti itu, maka kerjakanlah mana dulu? Nah, perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Ya nak, contoh ya, 14 tambah 3 kali 2 kurangi 15 dibagi 5. Nah, kita kurung dulu yang dihitung terlebih dahulu, yaitu perkalian dan pembagian. Dari perkalian kita kurung, situ kita buat kurung sama pembagiannya. Selanjutnya yang belum dikerjakan, yang tidak dihitung dulu diturunkan dulu ke bawah. 14 ditambah, baru ini kita kerjakan yang dikurung. 3 kali 2 kita taruh di bawahnya 6. Kemudian dikurang 15 dibagi 5 yang dikurung tadi kita hitung yaitu 3. Sama dengan di bawahnya ada 14 ditambah 6 dikurangi 3, ada tambah dan kurang. Ini penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, sama-sama kuat, maka kerjakanlah mana yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu dalam soal ini penjumlahan. Kita kasih kurung, kita hitung 14 ditambah 6
Kita taruh hasilnya 20 di bawahnya. Kita hitung lagi dengan angka yang selanjutnya, yaitu dikurang 3. Berarti 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Nah, baik anak-anak, sekian dulu materi yang bisa Bu Novi berikan tentang bilangan bulat dan garis bilangan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Ya, kelas 6 sukses, semangat, huha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.